Oke kawan-kawan, yang berikutnya ini kita bermain tentang persentase ya. Harga sebuah baju tertulisnya adalah 160.000. Jika dijual setengah harga berarti 80.000 nih posisinya. 80.000, si penjual telah mendapat keuntungan 25%. Artinya kalau kita tuliskan dalam bentuk persentase, kita masukkan dalam persentase, 80.000 ini adalah 125%, betul enggak? Karena modal pasti jumlahnya 100%, ditambah keuntungan 25%, berarti nilai 80.000 ini kalau dipersentasekan itu adalah 125. Nah, sekarang pertanyaannya atau kita bandingkan di sini adalah harga jual baju agar penjual mendapat keuntungan 50%. Nah, ini ada suatu hal menarik, berarti ada suatu main-main dengan perbandingan. Artinya kalau kawan-kawan dapat di sini 80.000 itu adalah 125 persentasenya ya. Nah, artinya ketika penjual itu pingin 50%, berarti kita butuh berapa? 150. Karena 100 tambah 50. Persentase keuntungannya 50. Nah, berapakah di situ X-nya? Nah, ini perbandingan apa teman-teman? Perbandingan senilai. Kenapa senilai? Karena semakin besar persentasenya naik, harganya juga naik. Berarti senilai. Untuk perbandingan senilai, ini perbandingan senilai, teman-teman melakukannya adalah dikali silang. Oke, kita kalikan silang. Siapa kali silang ini? Jeret. Nah, kalikan silang. Berarti ada 125 dikalikan X sama dengan 80.000. 80.000 dikalikan dengan 150 ini kali ya, titiknya X-nya nah biar nanti nggak ketukar antara X sama tanda kali. Nah, ini ada hal yang bisa kita hore-hore atau mungkin teman-teman dibikin gini juga dulu juga boleh. 80.000 dikalikan dengan 150 dibagi dengan 125. Nah, ini kita mainkan nih, bagi 25 kan bisa ya. Bagi 25 ini disederhanakan, kita hore-hore dapatnya 6, ini dapatnya 5. Nah, lalu yang ini nih, ya kan, dapat 5 ya. 5 sama 80.000 bisa tuh kita bagi. Ya kan? 5 jadi 1, kita hore bagi 5, 80. Kalau kita bagi 5 itu ketemunya adalah berapa? 16. Betul? 16 berarti kita punya nilai adalah 16.000 kali 6. 16.000 kali 6 itu adalah 96.000. Oke, X-nya adalah 96.000. Berarti X itu siapa? Ketika pedagang itu menginginkan keuntungan 50%. Ini 96.000 pas. Artinya nilai P dan nilai Q pada perbandingan soal ini adalah sama besar. Jawabannya adalah C. Nah, kawan-kawan, tipe soal mencari kebenaran dari pernyataan nih. Ada 4 pernyataan yang kita hubungkan dengan informasi yang ada, yaitu fungsi Gx sama dengan 2x plus 1 per x kuadrat 4. Cara ngeceknya untuk efektif dan efisiennya, kawan-kawan bisa lari ke pernyataan yang keempat dulu. Nah, di pernyataan keempat, di situ ada jika x bilangan bulat, maka Gx juga bilangan bulat. Iya atau tidak? Nah, misal gini, teman-teman ambil nilai suatu X adalah katakanlah 1. X-nya sama dengan 1. Maka kita akan mendapatkan nilai 2 kali 1 di G1-nya ya. G1-nya itu 2 kali 1 tambah 1 dibagi 1 kuadrat min 4. Kita dapatkan berapa tuh? 3 dibagi negatif 3. Ketemunya negatif 1. Bilangan bulat, betul. Negatif 1 bilangan bulat, betul. Tapi ada keadaan lain yang mungkin saja kita cek dulu. Mungkin saja bukan bilangan bulat. Misal nih kita ambil X-nya sama dengan 3. Bilangan bulat enggak? Nah, saya sengaja ambil contoh ini untuk menghasilkan apakah ada nilai-nilai yang berbeda. Padahal semua pengganti X, yaitu bilangan bulat di sini, itu kan banyak banget. Nah, kita coba X sama dengan 3 ya. Berarti G3-nya, itu sama dengan 2 kali 3 plus 1 dibagi dengan 3 kuadrat min 4. Kita dapat berapa tuh? 6 tambah 1, 7, 9 kurangi 4, 5. Bulat enggak? Enggak bulat. 7/9 enggak bulat. Artinya pernyataan keempat bisa kita salahkan tuh. Salah jelas. Karena ada suatu nilai di mana X bilangan bulat, ternyata Gx-nya bukan bilangan bulat, pecahan dia.
Nah, berarti bisa kita horek-horek aja nih, pilihan jawaban E, pilihan jawaban D, pilihan jawaban C, kita eliminasi, kita horek saja, karena jelas itu mengandung pernyataan 4. Nah, efektifnya di situ. Teman-teman bisa perhatikan, di sini ada pernyataan 1 dan 3 untuk pilihan jawaban B, pilihan jawaban A ada 1, 2, dan 3. Kita langsung cek ke pernyataan yang kedua saja, biar kelihatan. Nanti kalau 2 benar berarti kelihatan, 2 salah berarti kelihatan juga, kan gitu ya. GX tidak mungkin bernilai 0, mungkin nggak bernilai 0? Ini ada tidak mungkin, berarti semua nggak mungkin 0. Oke? Ingat suatu pecahan, karena GX ini pecahan. Ini kan suatu pecahan ya, 2X plus 1 per, kan ini pecahan tuh. Nah, nilai 0 berarti suatu pecahan bernilai 0 itu ketika pembilangnya yang atas ya. Yang atasnya 0. 0 per berapapun, ini per X itu nilainya 0. Yang penting, penyebutnya nggak 0. Kan gitu, pembilangnya yang 0 nih. Berarti mungkin nggak ini 0? Mungkin saja ketika siapa? X-nya kita ganti menjadi negatif setengah. Iya nggak? Ketika X-nya adalah negatif setengah, karena di sini di pernyataan kedua kan tidak disebutkan nilai X itu bilangan bulat atau enggak. Berarti X bisa kita ambil pecahan. Nah, ketika ambil X-nya setengah, maka akan menghasilkan nilai GX-nya itu 2 kali min setengah ditambah 1 dibagi setengah kuadrat, setengah dikuadratkan ya, dikurangi 4. Atas ini udah 0 tuh. Min 1 tambah 1 nilainya 0. 0 per berapapun di sini pasti hasilnya 0. Berarti mungkin bisa terjadi bernilai 0. Berarti pernyataan kedua juga salah. Nah, dalam hal ini jelas sudah kita bisa menyelesaikan atau menghorek pernyataan pilihan jawaban A. Jadi jelas pilihannya adalah B. Nah, itu tanpa kita harus membuktikan pernyataan 1 dan 3. Tapi kalau kawan-kawan misalnya ingin membuktikan pernyataan 1 dan 3, juga boleh, nggak masalah. Misalnya kayak gini, G-2 tidak terdefinisi. Bener, coba kita cek. Ketika G-2, artinya teman-teman akan mendapatkan 2 kali min 2 plus 1 dibagi min 2 kuadrat kurangi 4, ya kan? Di atas ketemunya berapa? Negatif 3. Negatif 4 tambah 1. Yang bawah, negatif 4 kurangi 4, 0. Ini tidak terdefinisi karena pecahan penyebutnya 0. Artinya pernyataan 3 benar. Nah, jelas pernyataan ke-1 juga benar. Kalau mau dibuktikan juga silahkan. Gitu, teman-teman. Oke, kawan-kawan, ini soal kebutuhan syarat analisis kebutuhan data. Artinya ada data yang berupa pernyataan digunakan untuk menjawab pertanyaan, cukup atau tidak gitu ya. Pertanyaannya adalah MN kelipatan 5, ya enggak gitu. Apakah MN kelipatan 5? Nah, misalnya gini, karena M dan N adalah keduanya bilangan bulat positif. Nah, apakah MN kelipatan 5? Jadi jawabannya bisa iya, bisa tidak. Yang penting tidak ada 2 jawaban ganda. Mungkin iya, mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Nah, kayak gitu. Nah, kita lihat nih, pernyataan 1, M min N kelipatan 10. Ingat, semua bilangan kelipatan 10 itu pasti merupakan kelipatan 5, ya enggak? 20, 30, 40 itu juga pasti merupakan kelipatan 5, karena habis dibagi 5. Jadi pernyataan 1 jelas bisa digunakan, ini bisa ya, bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Dan jawabannya adalah iya. Nah, iya, berarti MN adalah kelipatan 5. Oke, 1 bisa. Sekarang yang kedua, N merupakan kelipatan 5. Nah, ini contohnya N kelipatan 5. Misal N-nya adalah, N katakanlah 5 nih. Kelipatan 5 kan? Nah, oke, siap. Nah, M kita nggak tahu. Ada 2 kemungkinan. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya, bisa tidak? Ambil contoh. Misalkan M-nya sama dengan, katakanlah ya, M-nya sama dengan 15 nih. Berarti teman-teman akan mendapatkan nilai M min N-nya itu 15 kurangi 5. Ketemunya 10. Berarti, 10 kelipatan 5? Iya. Mungkin saja. Tapi bisa saja tidak, karena M macak. Mungkin katakanlah M-nya adalah 8. Berarti MN kita dapat nilainya berapa? M min N tuh. Nilainya adalah 3. 8 kurangi 5, 3. 3 kelipatan 5, tidak. Salah. Berarti tidak. Berarti bisa iya, bisa tidak. Jadi jawaban 2 enggak. Pernyataannya adalah 1 saja cukup. Sementara 2 tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Gitu, kawan-kawan.